Suparno bukan asli orang Jawa Barat, mencari nafkah di Jabar, tapi ucapannya bikin warga Jabar jengkel. Apa yang sekarang dilakukan Deddy Mulyadi, dia datang nih, ada sekian, misalkan dikasih tahu, oh di sana warga miskin lagi ada penganiayaan, dia datang kasih bantuan. Itu kan kerjaan YouTuber, kerjaan TikToker kan. Jadi ini kepala daerah atau seorang raja, kita bingung. Menurut saya ya asik konten Deddy ini, asik konten, bukan seorang kepala daerah yang membuat sebuah regulasi. Jadi isinya gubernur itu konten sama ganti nomor HP. Tapi kalau lo nggak bisa buktiin, berani nggak diselesaikan di jalur hukum? Assalamualaikum mbak-mbak aneh yang gue curiga waktu sekolah nggak punya teman. By the way, selamat tahun baru Silpi, semoga 2026 lo nggak diarak masak ya. Sorry, baru respon, enak aja lu bisa berhari-hari respon video gue terus lu tiba-tiba ngasih gue waktu call 24 jam. Lu siapa wasit tinju? Walaupun sebenarnya gue langsung bales kok di komen lo. Nggak ngeliat ya? Ya udah, ini gue jelasin di video ini ya. Pertama, lo nggak nyambung. Nih, gue ulang part di mana lo mengira gue nuduh lo buzzer. Dan banyak orang tuh selalu curiga kalau lo itu kan buzzer pemerintah. Tapi kan lo selalu bilang juga bahwa lo tuh bukan buzzer. Jujur, gue berharap lo tuh buzzer beneran aja dan mengakui di publik kalau lo beneran buzzer. Lebih fair gitu. Kalau kayak gini, lo cuma jadi mbak-mbak nyebelin doang sih. Gue dan banyak orang kan curiga lo buzzer. Which di video yang lo stitch gue pun, lo bilang banyak kan yang ngira lo buzzer. Salahnya apa, Jir? Karena tudingan lo ini adalah sebuah fitnah yang sudah sebenarnya sering gue terima. Oke, coba ya, di antara manusia-manusia yang nonton video ini, ada nggak kalimat yang bilang kalau gue tuh nuduh dia buzzer? Tapi, kalau lu mau bawa ke ranah hukum, nggak apa-apa, bawa aja. Semua orang kan punya hak untuk bikin laporan kan? Nah, abis itu laporannya bisa dilanjut karena unsurnya terpenuhi apa enggak? Itu beda lagi tuh. Gue tuh masih bingung ya, Silpi. Terus kalau misalnya memang lu bukan buzzer, lu kenapa bisa senyebelin ini ya? Saja memilih pemimpin itu. Yang pertama adalah pribadi, yang kedua rekam jejak, yang ketiga program. Tiga itu yang menjadi modal utama. Pribadinya seperti apa? Rekam jejaknya pernah apa? Apakah pernah membuat sesuatu yang besar? Atau sebaliknya, pernah punya permasalahan misalnya pelanggar HAM dan lain sebagainya? Ada di kompas.com, masih ada jejak digital ketika Ibu Megawati ditanya mengenai pelanggar HAM, Ibu Mega mengatakan, saya tahun 1965 dilarang bersekolah oleh Orba. Saya adalah korban Orba. Dan saya tahu Pak Prabowo di baliknya ada orang-orang lain. Kami berdua adalah korban Orba. Pak Prabowo ini sebenarnya dipecat tidak ada hubungannya dengan Mei 98. Ini merupakan konspirasi politik. Saya ingin anak muda, mari kita belajar sejarah lagi. Dan anak muda, pilihlah orang yang tidak memakai topeng. Pernah lihat wajah ini? Jawa Barat atau Deddy Mulyadi sudah merevisi UMSK Jawa Barat. Tetapi revisi UMSK tersebut justru makin hancur, makin merugikan buruh. Deddy Mulyadi merubah revisi UMSK Jawa Barat itu sepertinya hanya untuk main-main, memancing emosi buruh, kemudian seolah-olah patut diduga KDM ini playing victim, bahwa dia ditekan buruh, bahwa dia sudah mengakomodir usulan-usulan buruh, bahwa dia ingin menjaga perusahaan di Jawa Barat jangan ada PHK. Justru revisi UMSK itu banyak PHK. Gimana banyak PHK? Dalam revisi UMSK yang baru, pabrik kecap dan pabrik roti upahnya di atas pabrik Samsung, pabrik elektronik Epson, pabrik elektronik Panasonic. Masuk akal nggak? Ini permainan apa lagi yang sedang dimainkan oleh Deddy Mulyadi? Bagaimana mungkin industri nasional mau dimatikan oleh Deddy Mulyadi, tapi industri asing dijagain? Apa itu industri asing? Yaitu Samsung, yaitu Epson, yaitu Panasonic. Ini ada apa? Deddy Mulyadi ini ada apa? Pencitraan apa lagi yang dia bangun? Kita bukan tidak setuju investasi asing ya, setuju investasi asing itu setuju. Silakan bermasuk ke Indonesia berbondong-bondong, tapi nggak masuk akal. Industri kecap dan roti mau dimatiin sama Deddy Mulyadi. Industri Samsung, Epson, Panasonic dijagain. Upahnya lebih rendah dari pabrik kecap dan pabrik roti. Udah stop. Deddy Mulyadi pencitraan. Di beranda kamu, wajah yang selalu tersenyum dan membawakan 1 menit video yang penuh cerita, inspiratif, dan pengetahuan. My solution is simple.
Bring people together, not apart. That's why we need two independent countries for two people. There you go, the biggest hypocrite on YouTube. Dulu, kehadirannya pernah ditunggu di berbagai negara. Namun, blunder demi blunder justru membawa seluruh karirnya terjun ke ambang kehancuran yang tak pernah mau dia akui. Kini semua orang yang memujanya berbalik arah. Orang-orang mengecapnya sebagai rasis, arogan, dan munafik, bahkan mulai menolak keberadaannya. Ia pikir selama angka penonton masih tinggi dan ketenarannya masih dijaga algoritma, semuanya akan baik-baik saja. Tapi besaran angka pengikut bukanlah jaminan seseorang akan selalu jujur. Dan ketika moralnya runtuh, algoritma pun menyusul. Sebelum dunia mengenalnya lewat video 1 menit, Nusir Yassin hanyalah anak muda keturunan Muslim Arab Palestina dari kota kecil bernama Araba di utara Israel. Di sana, menjadi minoritas bukanlah sekedar soal jumlah, tapi juga tentang label dan stereotip. הנה ערבי לא מכבד נתן. אבל אני לא מכבד. רגע, אתה יודע מה? אבל אני ערבי. לא ערבי. אני בת ערבי. למה הוא מכבד? הוא רוצה להרוג אותך? אני רוצה להיות חבר שלך. לא כל הערבים הם מחבלים. Sejak kecil, ia hidup bersama ibunya yang berprofesi sebagai guru. Dari situlah, ia berkeyakinan bahwa pendidikan adalah jalan untuk mengubah hidup. Dan di usianya yang baru menginjak 19 tahun, Nas diterima di Harvard University setelah menulis esai pendaftaran tentang sulitnya mencapai mimpi sebagai etnis Arab di Israel. Di tahun 2014, Nas lulus dengan gelar utama di bidang ekonomi dan di bidang tambahan dalam ilmu komputer. Ia kemudian bekerja di Venmo, salah satu startup pembayaran milik PayPal di New York dengan gaji mencapai 3 digit per tahun. Dari segi pendidikan, karir, dan penghasilan, Nas bisa dibilang sudah sangat sukses menurut standar masa kini. Namun, kesuksesan itu hanya bertahan sebentar, karena di tahun 2016, Nas merasa kehidupan kantor bukanlah cara dia ingin menghabiskan hidup. And I said, I'm just going to be a Facebook creator. I'm just going to make Facebook videos. And they're going to be 1 minute long. Dari sanalah muncul sebuah ide yang kelak mengubah alur kehidupannya. Dengan uang yang sudah terkumpul, Nas berhenti dari pekerjaannya, mulai membeli kamera serta tiket pesawat, dan memulai proyek yang kemudian dikenal sebagai Nas Daily, di mana dia akan membuat satu video berdurasi 1 menit setiap hari selama 1000 hari. Nas sadar, di dunia media sosial yang serba cepat, orang tak punya waktu menonton video panjang dari kreator yang belum dikenal. Tapi dengan video 1 menitnya, dia mencoba merebut perhatian dunia. Karena setiap orang punya 1 menit untuk diluangkan. Pemilihan platform Facebook ketimbang YouTube sebagai wadah videonya juga memiliki alasan yang masuk akal. Menurutnya, Facebook adalah sosial media yang semua orang pernah gunakan dan tahu. Facebook juga memungkinkan komunitas terasa lebih dekat serta interaktif. Videonya pun terasa ringan, bercerita tentang orang-orang biasa dengan cerita inspiratif, budaya lokal yang unik, hingga tempat-tempat yang sering luput dari perhatian media besar. Dari Kenya, Thailand, bahkan Korea Utara, penonton jatuh hati padanya. Dan ketika Nas datang ke Indonesia, sambutan itu terasa lebih hangat. Karena videonya membuat banyak penonton merasa dilihat dan dihargai dengan cara yang sederhana namun tulus. Dari momen-momen ini, Nas Daily mulai tumbuh pesat. Menjelang akhir 2018, tepat di hari ke-898 perjalanannya, laman resmi Nas Daily sudah menggait lebih dari 8 juta pengikut. Tapi, seiring jumlah pengikutnya bertambah, semakin besar pula ekspektasi yang diharapkan. Setiap orang di berbagai belahan dunia menunggu videonya, sementara berbagai merek berlomba memberi sponsor dalam videonya. Namun pada 16 Juli 2021, sebuah blunder kecil dari video yang berjudul World's Oldest Tattoo Artist akan jadi momen pertama yang menggerus kepercayaan publik pada personanya di depan kamera. Video tersebut bercerita tentang sosok Apo Wang Ot, seorang wanita berusia 103 tahun dari desa terpencil di Buscalan di Filipina, yang dikenal sebagai seniman tato tradisional tertua di dunia. Awalnya, tidak ada yang aneh dari video tersebut. Baik penonton lokal dan internasional dibuat kagum oleh dedikasinya menjaga warisan budaya.
Namun, di dalam deskripsi video, NAS menyisipkan pengumuman tentang NAS Academy, sebuah platform khusus daring yang disebut akan menampilkan Wang Ot sebagai mentor. Ini apa? Biasa, Pak. Asli atau palsu? Asli atau palsu? Wahai Roy Suryo, Rismon Sianipar, Dr. Tifa, dan para penasihat hukum mereka. Juga duhai Joko Widodo dan penasihat hukumnya. Kalian bisa bersilang sengketa, bersilat lidah, dan berpencak kata setiap hari, setiap malam. Tapi untuk urusan yang satu ini, saya yakin kalian semua, bahkan seluruh advokat se-Indonesia, akan seia sekata, sepakat, dan menganggukkan kepala dengan perkataan saya. Duduk tenang, pasang telinga, simak baik-baik. Satu momen sejarah yang selalu saja diperbincangkan mulai dari tingkat sekolah dasar sampai sekolah tinggi adalah 30 September 1965. Pertanyaan, siapa gerangan aktor yang mendalangi peristiwa jahanam itu? Ternyata kalau kita buka buku sejarah, paling tidak ada sekitar 5 atau 6 versi tentang siapa sesungguhnya yang harus bertanggung jawab atas peristiwa kelam itu. Menariknya, dari sekian banyak peneliti yang menghasilkan sekian banyak versi kisah tentang 30 September 1965, tidak ada satupun yang diseret ke ranah pidana. Lebih-lebih, tidak ada satu peneliti pun yang akhirnya dijebloskan ke dalam penjara. Semua peneliti, termasuk kita selaku penikmat sejarah, betul-betul merasa asik menyimak kajian demi kajian, penelitian demi penelitian, perdebatan demi perdebatan yang penuh dengan intrik tentang peristiwa itu. Sesungguhnya itu yang saya harapkan dalam perdebatan tentang objek yang disebut sebagai ijazah Joko Widodo, tentang kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Saya berharap seluruh peneliti, baik itu Roy Suryo, Rismon Sianipar, Dr. Tifa, dan juga yang ada di kubu seberang yaitu Yosua Sinambela, semuanya akan terus-menerus menghasilkan kajian-kajian beradu pandangan tentang asli atau tidak aslinya objek yang disebut sebagai ijazah Jokowi itu. Namun sayang beribu sayang, hari ini ketika kita berbincang tentang objek yang disebut sebagai ijazah Jokowi, kita tidak lagi menyimaknya sebagai sebuah studi, tidak lagi memandangnya sebagai sebuah dialektika antar ilmuwan, tapi justru hal ihwal terkait dengan objek yang disebut sebagai ijazah Jokowi itu sudah terkunci sebagai masalah pidana yang resiko akhirnya bisa saja mengirim seseorang atau beberapa orang ke dalam penjara dengan status sebagai narapidana. Pergeseran isu tentang objek yang disebut sebagai ijazah Jokowi dari perbincangan ilmiah menjadi persoalan pidana akan kita coba diskusikan. Dengan titik berangkatnya adalah pernyataan Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya menyebut bahwa apa-apa yang sudah dilakukan oleh Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa sungguh-sungguh jauh dari ilmiah. Metodologi yang digunakan oleh 3 ilmuwan itu dipertanyakan. Bahkan etika mereka pun dipersoalkan. Namun kalau kita balik, pada aspek apa gerangan metode yang dianggap bermasalah itu oleh Polda Metro Jaya? Sayangnya tidak terjawab. Dari pihak Polda tidak mengelaborasi apa bentuk kekeliruan metodenya, apa kesalahan metode yang sudah dilakukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan. Sayangnya Polda Metro Jaya tidak serinci itu menyampaikannya kepada kita. Setelah itu gak uang. Kalau Roy, Rismon, dan Dr. Tifa dianggap sebagai orang-orang yang tidak mengindahkan etik, pertanyaannya, etik mana gerangan yang dianggap sudah dinihilkan, yang dianggap sudah dikesampingkan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan? Lagi-lagi, Polda Metro Jaya tidak memberikan jawaban rinci tentang itu. Jadi izinkan saya untuk terus saja bertanya, sesungguhnya apa ini persoalan yang kemudian harus membawa Roy, Rismon, dan Dr. Tifa ke ranah pidana? Tapi sekarang mari kita berandai-andai. Anggaplah apa yang dikatakan oleh Polda Metro Jaya adalah benar. Anggaplah demikian. Berarti ada persoalan.
ada penyimpangan, ada kekeliruan yang sudah dilakukan oleh Roy Suryo, Rismond Sianipar, dan Dr. Tifa. Tapi lagi-lagi muncul satu pertanyaan baru. Penyimpangan yang mana itu? Kekeliruan dalam bentuk yang mana itu? Apakah scientific error ataukah justru scientific misconduct? Tidak terjawab. Sekiranya apa yang dilakukan oleh Roy dan kawan-kawan dianggap sebagai scientific error, itu sesungguhnya lumrah belaka dalam dunia ilmu pengetahuan. Hari ini, seorang peneliti menggunakan metode tertentu yang dia yakini benar adanya, yang menghasilkan simpulan tepat adanya. Tapi esok hari, peneliti lain bisa saja menghasilkan metode baru, yang membuat penelitian sebelumnya seolah-olah menjadi error, menjadi salah. Ini lumrah. Karena itu, sekiranya yang dilakukan oleh Roy Suryo, Rismond Sianipar, dan Dr. Tifa dianggap oleh Polda Metro Jaya sebagai bentuk scientific error, maka satu-satunya cara untuk meluruskan Roy dan kawan-kawan untuk mengoreksi mereka adalah dengan mendorong penelitian baru. Jadi bagaimana satu penelitian di-counter oleh penelitian berikutnya, disanggah oleh penelitian berikutnya, dikoreksi oleh penelitian berikutnya, dan terus semacam itu. Itulah bentuk yang paling konstruktif untuk mengoreksi scientific error. Ternyata satu penelitian menghasilkan penelitian berikutnya. Kita semakin cerdas dibuatnya. Atau sebaliknya, jangan-jangan Polda Metro Jaya ingin mengkategorikan apa yang sudah dilakukan oleh Roy, Rismond, dan Dr. Tifa sebagai scientific misconduct. Ini ada persoalan kepatutan bahwa Roy dan kawan-kawan dianggap misconduct. Artinya ada itikat di luar keilmuan, ada ambisi tertentu, ada kepentingan tertentu, sehingga disebut sebagai scientific misconduct. Lagi kita berandai-andai, seandainya Roy, Rismond, dan Dr. Tifa dianggap telah melakukan scientific misconduct, pertanyaannya, scientific misconduct yang mana? Apakah fabrikasi, mengada-adakan sesuatu yang tidak ada? Ataukah falsifikasi, yaitu mengutak-atik data sesuai dengan kepentingan tersembunyi dari ketiga ilmuwan itu? Demikian pula, mengobrak-abrik metode, mencocok-cocokkan sedemikian rupa agar sesuai dengan ambisi mereka. Atau misconduct jenis ketiga, yaitu plagiarisme, menjiplak. Tiga jenis misconduct ini tidak juga dijelaskan oleh Polda Metro Jaya kepada kita semua. Sehingga, lagi-lagi, kita singkat, yang dilakukan oleh Roy dan kawan-kawan merupakan scientific error ataukah scientific misconduct. Namun, mari kita berasumsi, boleh jadi Polda Metro Jaya akan mengklasifikasikan Roy dan kawan-kawan sebagai pelaku scientific misconduct jenis tertentu. Pertanyaannya, kalau Roy dan kawan-kawan dianggap sudah melakukan misconduct, maka sanksinya apa? Sebagian ilmuwan memandang seorang peneliti yang telah melakukan scientific misconduct maksimal hanya dijatuhi sanksi etik atau sanksi akademik. Berarti tempat mereka bersekolah yang punya kewenangan untuk menjatuhkan sanksi itu. Atau perhimpunan atau organisasi tempat para ilmuwan itu bernaung juga punya otoritas untuk menjatuhkan sanksi hukuman kepada mereka bertiga. Jadi agak berlebihan kalau seorang ilmuwan yang melakukan scientific misconduct justru dijatuhi sanksi pidana. Karena saya khawatir betul bahwa pemidanaan dalam kurung kriminalisasi terhadap kaum cerdik cendekia akan bisa memunculkan trauma. Sehingga peneliti-peneliti lain enggan untuk melakukan penelitian dengan kekritisan serupa. Sehingga para ahli lain juga merasa tidak nyaman untuk melakukan kajian terhadap orang tenar, terhadap orang penting, terhadap orang ternama seperti Jokowi. Ada kengerian, ada keengganan, ada ketakutan, apapun itu. Yang intinya adalah orang-orang pintar itu tidak lagi mencerdaskan kita karena sudah diliputi oleh trauma. Ketika melihat ada kolega mereka yang sudah masuk ke dalam penjara. Jadi, sekiranya Roy, Rismond, dan Dr. Tifa dianggap telah melakukan scientific misconduct, tampaknya hukuman yang paling tepat adalah lagi-lagi sanksi etik atau sanksi akademik, bukan pidana. Narasinya akan tidak enak terdengarnya. Ilmuwan dikirim ke penjara. Ini sebuah imajinasi horor yang seolah melontarkan kita ke sekian ratus tahun silam.
ketika orang-orang pintar, kaum intelektual justru harus meratapi nasib mereka berada di balik bui. Saya sesungguhnya berharap dialektika tentang objek yang disebut sebagai ijazah Jokowi itu tidak bernasib seperti itu. Sekali lagi saya tandaskan, saya berharap betul diskusi, perdebatan, silang sengketa, pergulatan tentang objek yang disebut sebagai ijazah Jokowi itu akan terus-menerus menghasilkan kajian baru, akan terus-menerus memproduksi buku baru, tidak kemudian ditutup dengan mengirim orang ke balik jeruji besi. Namun sayang, nasi telah menjadi bubur. Objek yang disebut sebagai ijazah Jokowi itu tidak lagi menjadi penghias sekaligus alat yang mempertajam intelektualitas kita. Kita akan pada waktu-waktu ke depan merasa keletihan luar biasa menyimak sesi persidangan, dan sesi persidangan berikutnya penuh dengan tudingan bahwa engkau bersalah, engkau bersalah, engkau bersalah. Sebaliknya, Roy dan kawan-kawan akan mengatakan kami tidak bersalah, kami tidak bersalah, kami tidak bersalah. Dalam dunia ilmu pengetahuan sepertinya terlalu jauh untuk kemudian mengangkat kosakata sedemikian rupa. Tapi apa boleh buat? Kita dipaksa sekarang untuk membayangkan, untuk berfantasi tentang proses hukum, proses litigasi pidana, bukan mediasi. Bahwa langkah yang paling ideal adalah membuka ruang atau akses yang sama bagi terjadinya examination dan cross-examination. Kita mundur beberapa langkah. Ceritanya begini, kita samakan persepsi ya. Pidana adalah sebuah proses hukum yang mengandalkan pada sistem adversarial. Adversarial artinya permusuhan. Jadi kita bayangkan ada dua pihak yang berhadapan-hadapan, yaitu pihak penasihat hukum berhadapan dengan jaksa penuntut umum. Penasihat hukum ini adalah representasi Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa. Sementara jaksa penuntut umum adalah representasi Joko Widodo. Mereka akan bertarung. Mereka akan bermusuhan di ranah pidana. Jangan lupa, dalam sistem permusuhan atau adversarial system semacam itu, ada klausa, yaitu confrontation clause. Artinya, kedua belah pihak memang diberikan kesempatan untuk bertarung, beradu pendapat, saling mempertanyakan satu sama lain. Mungkin orang akan mengatakan, kan sudah ada hasil uji forensik oleh Polri. Benar, saya hormati itu. Tapi satu garis bawah yang harus diberikan adalah tidak boleh ada a priori dalam proses penegakan hukum, termasuk di ruang persidangan. Maknanya bahwa apapun yang dihadirkan ke dalam ruang sidang dan dihadapkan ke majelis hakim, entah itu data, entah itu surat, entah itu tulisan, entah itu hasil uji forensik, entah itu sidik jari, entah itu uji DNA, entah itu lembaran ijazah, entah itu hasil digital, dan seterusnya, semua harus dibuka aksesnya bagi kedua belah pihak. Jadi, setelah jaksa penuntut umum menyerahkan hasil uji forensik yang dilakukan oleh polisi, sepatutnya majelis hakim memberikan kesempatan yang setara kepada para terdakwa, yaitu kepada Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa untuk melakukan uji forensik versi mereka sendiri. Itu yang dimaknai sebagai examination versus cross-examination. Sehingga pada akhirnya nanti di meja majelis hakim akan terhidang dua versi uji saintifik. Versi uji yang dilakukan oleh penyidik yang diserahkan oleh jaksa penuntut umum, dan versi uji yang dilakukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan. Nah, sekarang kita berbincang tentang lantas apa yang harus dilakukan oleh hakim. Setelah di meja hakim berserak sekian banyak lembaran kertas tentang hasil uji forensik terhadap objek yang disebut sebagai ijazah Jokowi itu, hakim harus melakukan apa? Ada dua hal yang bisa dipilih salah satunya oleh majelis hakim. Kita bicara standar. Standar yang secara historis bermula ketika ada seorang sarjana psikologi yang masuk ke ruang sidang dan mempertanyakan ketepatan proses penegakan hukum yang mengandalkan pada uji fisiologis manusia. Saya akan bicara tentang itu pada lain kesempatan. Tapi yang ingin saya katakan, ada dua standar, ada dua acuan yang bisa dipilih oleh hakim ketika berhadapan dengan hasil uji forensik. Catatan, hakim
adalah sarjana hukum. Mereka kita asumsikan piawai di bidang itu. Tapi apa boleh buat? Saya memandang hakim-hakim kita tidak cukup punya kecakapan untuk memahami, mengkritisi, dan sekali lagi mengambil sintesis untuk disiplin non-hukum. Fotografi, medis, neurologi, dan ilmu-ilmu non-hukum lainnya tampaknya bisa kita anggap jauh dari cakrawala berpikir hakim. Karena itu, standar satu yang bisa dipilih adalah istilahnya Frye Standard. Kalau hakim-hakim yang menyidangkan Roy Suryo dan kawan-kawan nantinya menggunakan standar yang satu ini, maka pekerjaan hakim relatif sederhana. Sebagai gatekeeper, perannya relatif pasif, yaitu sekedar memilih. Tentu saja harus berangkat dari keyakinan. Metode yang digunakan oleh Puslap for Polri kah? Atau metode yang digunakan oleh Roy Suryo kah? Yang lebih populer, yang lebih diterima dalam komunitas keilmuan itu. Metode yang lebih populer itulah nantinya yang akan dijadikan sebagai dasar bagi hakim untuk membuat putusan. Kalau metode yang digunakan oleh Puslap for lebih diterima dalam komunitas digital misalnya, maka itu yang akan dijadikan sebagai dasar untuk mengatakan ijazah Jokowi asli. Tapi kalau ternyata metode yang diterapkan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan jauh lebih populer, jauh lebih diandalkan oleh komunitas digital dan sejenisnya, maka simpulannya adalah ijazah Jokowi palsu adanya. Itu Frye Standard. Sekarang kita pindah ke standar yang kedua, yaitu Daubert Standard. Nah, kalau hakim-hakim nantinya memilih untuk menerapkan standar yang satu ini, maka kerja mereka akan lebih keras. Mereka harus lebih tekun, mereka harus lebih telaten, mereka harus lebih pintar untuk memahami disiplin non-hukum. Karena mereka, hakim-hakim ini, yang akan mengkaji betul metode-metode ilmiah yang sudah diterapkan jaksa maupun diterapkan oleh Roy Suryo. Dicek publikasinya, ditakar ketepatannya, reliabilitasnya, validitasnya, dan seterusnya. Itu akan membuat hakim akan lebih bersusah payah kalau menggunakan Daubert Standard. Lagi pula, maaf kata ini, kok saya tidak begitu yakin ya. Ada alokasi waktu yang cukup bagi hakim kita untuk meneliti secermat-cermatnya dua versi uji saintifik yang sudah dilakukan oleh jaksa maupun Roy Suryo dan kawan-kawan. Itu dari sisi alokasi waktu. Demikian pula dari sisi kompetensi dalam pengertian kecakapan kerja. Sejak kuliah di Fakultas Hukum, apa iya hakim-hakim kita belajar tentang digital, tentang telematika, tentang fotografi, tentang neurologi, tentang otak manusia, tentang ilmu-ilmu non-hukum lainnya? Saya skeptis, sungguh saya skeptis. Karena itu, dengan segala hormat saya ke otoritas yudisial kita, apapun putusan hakim nantinya, tanpa maksud saya untuk berpihak ke kanan atau ke kiri, kontra kanan atau kontra kiri, izinkan saya untuk skeptis, izinkan saya untuk ragu bahwa putusan hakim atas nasib Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa tampaknya justru akan meragukan kita semua. Dan kaum cerdik-cendikia pun akhirnya punya alasan untuk bertanya-tanya, majelis hakim yang mulia, wakil Tuhan, adalah betul-betul pengadil sejati atau sebatas pseudosaintis alias ilmuwan semu belaka? Nur. Ferry Irwandi itu hipokrit. Dia kowar-kowar tentang pejabat korup, pejabat nggak transparan. Tapi apa yang dia lakukan? Dia juga nggak transparan. Gimana ceritanya donasi yang nilainya 10 miliar, tapi terlihat seperti donasi 15 miliar? Itu 5 miliarnya kemana, Pak? Dijelasin dong ke netizen, gimana ceritanya uang 10 miliar malah menjadi 15 miliar? Seharusnya kan menjadi 5 miliar. Udah jelas ya, Ferry Irwandi itu ngelakuin korupdo. Loh, apa itu korupdo, Bang? Korupdo itu namanya korupsi. Karena do itu diatasi, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Jadi kalau uang 10 miliar menjadi 5 miliar itu pakainya si, makanya korupsi. Tapi ke uang 10 miliar jadi 15 miliar pakainya do, jadi korupdo. Nah gimana? Gampang kan? Hari ini saya berada di titik perbatasan antara Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dengan Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, yang mana perbedaan terlihat begitu sangat kontras. Bisa kita lihat, jalan yang ada di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, infrastruktur pembangunan itu memang benar-benar nyata. Sedangkan bisa kita lihat, nyata sekali, perbedaan begitu sangat kontras terlihat, yang mana hunian yang tidak layak pun selama 6 tahun lamanya, belum juga terrealisasi oleh pemerintahan Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Seandainya Anda jadi presiden, seandainya ya, tapi presiden nama Jaina sih jarang memang ya.
Apakah Bapak akan menetapkan itu sebagai bencana nasional atau tidak? Silakan. Bencana itu di Aceh seharusnya sudah menjadi bencana nasional karena dia sudah memakan korban yang begitu banyak, ya, dengan kerugian yang begitu besar, dan sebuah bencana yang di luar prediksi, benar-benar di luar prediksi, bahwa yang datang itu bukan air, bukan daun, tapi batang kayu yang baru ditebang. Maka di mimbar yang penuh dengan kehormatan ini, ya, mungkin Pak Prabowo melihat atau mungkin program MBG itu terlalu banyak menyita anggaran yang begitu besar, sehingga dia tidak mampu menempatkan itu sebagai bencana nasional. Karena kenapa? Ketika sudah ditetapkan, maka pemerintah harus fokus untuk penanganan mitigasinya. Maka dari mimbar ini saya sampaikan bahwa bencana itu layak sekali dan pantas ketika hari pertama pun harus dinyatakan sebagai bencana nasional, Prof. Terima kasih. Baik, terima kasih. Nabi Isa ini ya, dalam kesan yang saya tangkap Ustadz, itu kayak lebih spesial dibanding Nabi lain. Kayak waktu Rasulullah Isra Miraj, ya, ketemunya Isa sama Nabi Isa, dan tidak sama yang nggak ada yang Nabi lain juga ketemu. Oh, yang lain juga ketemu ya? Ketemu, semua 124.000 ketemu, termasuk Nabi Isa. 124.000? Oh ya, makanya diceritain ada 124.000. Iya, Nabi Musa, Nabi Ibrahim ketemu juga. Terus anggapan bahwa di hari kiamat yang turun Nabi Isa? Nah, itu betul. Dan nggak turun Nabi Musa kan? Iya. Nggak turun Nabi Ibrahim kan? Betul. Tapi Nabi Isa keluar, ya. Padahal karena kita episode sebelumnya ngomongin soal haji ya. Iya. Kayak Nabi Ibrahim gitu yang jadi pivotal moment gitu, Betul. pivotal figure gitu. Kenapa Nabi Isa yang turun, Ustaz? Nah, itu jawabannya aku juga nggak tahu sampai sekarang. Nggak dijelaskan? Nanti mungkin ketika nggak dijelaskan, nanti mungkin ketika dia turun kita bisa tanya ya, kenapa harus kamu yang turun kan? Buru-buru banget. Katanya bentar lagi loh Mas. Masa iya? Iya. Gue nggak kasihan denger pidato Prabowo ini. Nggak usah khawatir, apa itu ribut-ribut wush. Saya sudah pelajari masalahnya, tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti wush itu semuanya. Wush itu semua public transport di seluruh dunia itu jangan dihitung untung rugi enggak, hitung manfaat enggak untuk rakyat di seluruh dunia begitu. Ini namanya public service obligation. Yang buat gue kasihan tuh yang bikin masalah siapa, yang harus pasang badan dia gitu. Ini bukan konsekuensi dari pidato hidup Jokowi, bukan kan? Tapi gini Pak, sebenarnya yang kita permasalahin dari awal itu bukan soal public service obligation. Kita semua udah tahu soal itu. Meskipun agak bingung juga kalau memang public service, kok tiket bus mahal banget ya? Bukannya kalau public service itu harusnya gratis ya, atau paling enggak murah lah, ya kan? Tapi kita coba keluar dulu dari konteks itu. Pertama gue pengen apresiasi dulu tanggung jawabnya. Ya memang pemimpin harusnya kayak gitu. Tapi gue juga berharap ini bukan hanya sekedar bahasa menenangkan dari berbagai keributan di tengah masyarakat. Karena masalahnya gini, Pak Prabowo kalaupun tanggung jawab paling banter cuma 10 tahun Pak. Itu pun kalau menjabat 2 periode. Sedangkan utang Gus itu 60 tahun baru beres. Itu pun kalau kebayar. Kalau enggak, masa iya Indonesia mau kayak Sri Lanka? Kalau memang mau dibereskan, ya dibereskan juga dugaan markup dan dugaan korupsinya. Kalau terbukti, adili orang-orang yang terlibat di dalamnya. Baru soal Gus nih Pak, belum IKN. Capek banget kan nyapuin kotoran-kotoran kebijakan sebelumnya. Bapak aja capek, apalagi rakyat Pak. Karena sejatinya konsekuensi dari kebijakan-kebijakan goblok pemerintah itu, yang nanggung bukan presiden Pak. Yang nanggung bukan pejabat, tapi rakyat. Jadi kalau ada di antara saudara-saudara yang dianugerahkan Tuhan punya pengaruh, entah itu kecil atau besar, dan punya kemampuan untuk berbicara panjang lebar, gunakanlah dengan bijak. Bukan sebaliknya, memperumit. Sampaikan pernyataan dan pertanyaan yang bijak. Jangan menggiring-giring seolah pemerintah tidak kerja. Jadi kalau itu adalah seskap kita, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, yang sebenarnya hanya satu dari beberapa pejabat pemerintah yang hadir di sebuah gelaran media di Halim Perdana Kusuma. Mari kita bahas apakah wajar dan bijak untuk bukan cuman Seskap Teddy, sebenarnya yang lain termasuk Kasat berpernyataan seperti itu. Inilah fokus pembahasan kita di Sila kali ini. Masa menteri ikut macul
saya pernah dengar ada kritik begini, untuk apa menteri datang ke tempat bencana? Hanya datang melihat. Ya, saudara-saudara, serba susah. Menteri tidak datang, dibilang tidak peduli. Menteri datang, ya masa menteri ikut macul? Bukan itu. Pejabat datang, pemimpin datang melihat apa kekurangan, apa masalah, apa yang bisa kita bantu, mana yang kita bisa percepat, kan begitu. Deddy Mulyadi, artis YouTube. Panji Pragiwaksono pada saat stand up menyoroti kebiasaan warga Jawa Barat yang kerap memilih kepala daerah dari kalangan artis. Bahkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ikut disinggung sebagai artis YouTube. Bajer-bajer kontol yang bilang kalau teror yang dialamin Bang DJ Doni dan yang lain itu cuman settingan. Monyet lu semua. Lu itu kagak tahu apa-apa, jadi kagak usah banyak bacot. Kejadian yang mereka alamin itu emang murni teror, bukan settingan. Lu pikir Bang DJ dan yang lain diem aja gitu di teror kayak gitu? Tanpa lo suruh buat laporan pun, mereka udah ngelaporin kejadian tersebut. Nih buktinya. Jadi buat lu yang nggak tahu apa-apa tentang teror tersebut, kagak usah banyak bacot lu kontol. Lu emang pada kagak punya hati nurani, makanya lu bisa ngomong itu cuman settingan. Tai. Something bad about to happen to me. I don't know what, but I feel it coming. Belakangan ini, beberapa aktivis sosial media kayak si Firdian Aurelio, DJ Doni, terus ada Sheryl Senavita pada kena teror semua. Mulai dari pecahin kaca mobil, mobilnya dipilok, ngirimin ayam yang lehernya terpotong, sampai yang terakhir itu rumah tinggal dilemparin bom molotov. Selain teror-teror seperti itu, ada juga beberapa aktivis yang malah udah dipenjara, seperti Del Pedro sama Laras. Mereka semua diperlakukan kayak gitu karena mereka bersuara untuk belain kepentingan rakyat banyak. Aneh nggak? Bersuara demi rakyat malah dikerjain. Apakah abis diteror kayak gitu mereka bakalan jiper? Kagak. Percuma diteror. Orang-orang kayak mereka nggak bakalan bisa dibungkam. Kalau kata senior gue, kita balik lagi ke tahun 90-an waktu Orde Baru berkuasa. Dan gue denger ada petinggi yang memanfaatkan situasi biar makin horor. Supaya keluar kesan Orde Baru bangkit di masa pemerintahannya Prabowo. Menurut gue, ini beneran ada musuh dalam selimut di lingkaran Presiden Prabowo. Orang-orang ini harus secepatnya diamputasi semua kewenangannya kalau Prabowo mau kekuasaannya selamat. Nah, siapa orang-orang itu? Gue yakin Prabowo udah tahu. Tinggal selanjutnya mau diapain. Apa lo? Teman-teman, pagi ini Sherly baru keluar dari tempat tinggal dan Sherly mendapati ini di depan ada satu kantong telur yang sudah dilemparkan dan ini pecahannya teman-teman bisa lihat sampai ke sana, di sana. Dan tadi di depan sini Sherly juga ternyata mobil juga dicoret atau dipiloks warna merah begini, dan di samping juga Buat yang ngirim bangkai ayam ke rumah gua, lo itu pengecut dan tolol ya. Cara main lo itu masih amatir ya. Harusnya lo belajar dulu sama senior lo. Senior lo itu lebih elegan ya. Bikin malu presiden aja lo. Ini baru setahun berkuasa, gaya lo udah kayak iblis. Mau ancam bunuh orang. Emang lo siapa? Haji Isam kirim 2000 ekskavator ke Merauke buat bantu pemerintah buka 1 juta hektar lahan sawit. Tapi pemerintah cuman kirim beberapa ekskavator doang buat bencana Aceh Sumatera. Bukannya belajar dari bencana Aceh Sumatera, ini malah mau buka lahan sawit baru. Udah gitu bukannya nggak main-main 1 juta hektar. Ntar kalau udah terjadi bencana lagi kayak di Sumatera Aceh, mau nyalain siapa? Mau nyalain masyarakat adat? Atau mau nyalain alam? Medad banget lo. Rupanya sekarang muncul master catur yang sebenarnya, yaitu Megawati, yang harus kita akui sebagai The Queen's Gambit.
dan akhirnya diputuskanlah dengan penuh keberanian. Para pengkhianat itu ditendang keluar. Di sana ada nama Jokowi, Gibran, Bobi Nasution, dan Effendi Simbolon. Mereka semua dipecat. Permainan keras sudah keluar, dan Bu Mega lalu memainkan permainan rayuan. Hindarin akun gue, itu kata anak abah yang ini. Buat anak-anak abah semua dimanapun kalian berada, dihimbau buat kalian untuk menghindari 3 akun di atas yang melakukan buzzer pemerintah. Akun Sylvia Chan, akun Pisbul, dan juga akun Kecelele. Kita sekarang untuk anak abah semuanya fokus untuk bagaimana menjadi oposisi yang baik. Mengkritik pemerintah, mengawal pemerintah, dan mengoreksi apabila ada yang salah. Sampai selesai masa jabatan yang akan mendatang. Kita fokus untuk memberikan konten-konten yang terbaik seputar Bapak Anies Baswedan. Dan dihimbau untuk tidak memecah belah antar suku dan bangsa. Dan ke depan, kita sebagai oposisi yang demokratis, bijaklah dalam media sosial. Gunakan media sosial kalian untuk terus menyuarakan keadilan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, daripada panjang kali lebar yang disampaikan oleh anak abah yang kosong tadi itu, sebenarnya dia ada 3 poin yang gue tangkap. 1, bahwa orang-orang yang, terutama yang disebutkan sama dia, orang-orang yang nggak sependapat, nggak sejalan sama dia, itu adalah buzzer pemerintah. Ya, ini yang namanya demokrasi. Jadi terserah sih, mau nge-labeling apapun terhadap kami-kami yang lebih percaya dengan pemerintah dibandingkan gelandangan politik, itu terserah aja. Mau dikatakan buzzer kayak apa kayak, toh dengan label apapun itu, inilah sistem demokrasi kita yang berjalan, dan gue juga gak makan dari pedalu, jadi gak masalah. Yang kedua, bahwa dia ngomong, kita akan tetap jadi oposisi yang baik, kritik yang baik, yang bermanfaat. Selama ini ya, daripada jejak yang ada, itu kaum-kaum lu selalu bukannya kritik, tapi nebar hoax, nebar kebohongan, nebar fitnah, atas apa yang sudah dilakukan pemerintah dan atas dasar kebencian karena abah lu nggak menang. Itu banyak kok buktinya. Kalau mau dibongkar jejak digitalnya banyak banget sih ya. Yang ketiga, bahwa lu ngomong tetap mempersatukan bangsa, jangan sampai memecah belah bangsa. Lu ngomong itu dulu sama abah lu biar nggak memecah belah bangsa dengan segala macam provokasinya, termasuk lu. Nih, contohnya ketika ada sebuah video yang membahas suatu hal, ya bahas dong isi videonya, bukannya kayak gini nih, komen-komen rasis. Emang ya dasar isi kepala sampah kayak isi kepalanya tukang provokasinya, iya udah, pengikutnya atau yang diikuti itu akan tetap aja jadi sampah. Karena bisanya cuma kayak gini. Kalau mau mempersatukan bangsa, kritik yang tepat, kritik yang konstruktif, nggak usah memecah belah bangsa, nggak usah ngasih suatu hal yang rasis, tetap berpegangan pada koridor bahwa kita Indonesia, bahwa kita berpegangan sama Pancasila, dan kita itu satu, bangsa Indonesia. Oke? Curhat AA Jim soal ijazah palsu. Bagaimana hisapnya nanti di akhirat? Sadarlah Pak Jokowi. Terpidana nggak ditangkap-tangkap, kesel sekali, betul tidak? Yang bukan terpidana ditangkap, ijazah selembar aja di dunia, kalau dihisap sudah segitu repotnya, gimana di akhirat? Kalau Bapak ditanya ijazah, Bapak punya ijazah nggak? Nih, lihat sendiri, asli nggak, periksa sendiri, saudara mau ambil. Saya itu paling kesal banget ya sama Ustadz ya, ceramahnya tentang politik, apalagi ngurusin ijazah. Ya maksud saya itu kan kajian ilmu di majelis taklim. Ya tempatnya ya untuk belajar agama. Bahaslah tentang agama. Ini malah curhat soal ijazah, ya ampun. Dan yang kedua, saya tuh heran kenapa ustadz-ustadz model begini, dalam tanda kurung ustadz-ustadz pendukung Al-Abah Al-Mekdi ini, mudah sekali terprovokasi dan mudah sekali untuk percaya dengan kaum-kaum seperti Roy Panci CS itu. Berkali-kali saya udah bilang, kalau ngerasa ya punya bukti yang kuat, ya udah datangi Mabes Polri, datangi pengadilan. Tunjukkanlah bukti kalian kalau ijazah Pak Jokowi itu palsu. Tapi jangan pakai bukti yang diedit. Harus pakai bukti atau data yang akurat, yang fakta, yang benar-benar ada. Dan yang terakhir ya, AA Jim yang belum tentu nge-gym. Kita itu kalau mengomentari orang lain itu ya, syaratnya yang pertama kita lihat dulu diri kita ini bagaimana. Apakah kita lebih baik dari orang yang kita komentari tersebut? Dan yang kedua, syaratnya kita jangan dungu. Kalau ngomentari orang lain itu kita cari tahu dulu, oh apakah ini beritanya benar? Apakah yang kita tahu tentang orang ini benar adanya? Jangan karena kita benci ya, hati kita udah penuh kebencian, ya kita nggak objektif, karena kan kita udah benci dengan pribadinya. Yaitu yang mau saya katakan dalam hal ini adalah ya Jim itu harus lihat dulu, flashback dulu ke kesalahan yang telah Jim lakukan di masa lalu. Mungkin lebih banyak dari Pak Jokowi. Kan jejak digital itu pasti ada. Ya maksud saya setidaknya Pak Jokowi itu orangnya dengan keluarganya baik, hubungannya nggak berantem sama anak,
nggak pernah berantem sama istri, atau nggak pernah berantem sama sanak saudara misalnya. Nggak ada tuh, saya nggak pernah dengar beritanya begitu. Dan yang kedua, ya Pak Jokowi itu orangnya setia, istrinya cuma satu, ya. Ini bukan apa-apa loh ya, saya cuma ya mau ngasih tahu aja, Pak Jokowi itu istrinya cuma satu, ya artinya Pak Jokowi itu setia, setia dunia dan akhirat. Nggak ada tuh, saya dengar berita istrinya 3, istrinya 4, istrinya 5, nggak ada. Nggak pernah dengar. Dan terakhir, tolong kepada ustadz-ustadz pendukung Abah ini ya, stoplah kalian itu sibuk ngebahas ijazah, sibuk ngebahas politik, apalagi di dalam masjid. Itu kan tempat ibadah, tempat belajar ilmu agama. Ya boleh-boleh saja sebenarnya membahas tentang dunia, tapi ya jangan isinya memprovokasi, mengajak orang lain untuk percaya kepada sesuatu yang tidak benar. Pakai bilang lagi yang nggak bersalah dijadiin tersangka, yang bersalah dibiarin. Itu maksudnya apa? Dan juga terakhir, tolong nggak usah sibuk ngurusin tentang ya hisab orang lain. Itu kan urusan manusia dengan Tuhannya. Kita tidak akan pernah tahu kita ini akan berakhir di mana. Jangan mentang-mentang kita ini ustadz, ya berilmu, lantas kita bilang kita ini ahli surga. Belum tentu. Bukan kita yang menentukan, bukan kita panitia surga, panitia akhirat, bukan. Ya daripada ngurusin hisab orang lain, yang mending uruslah diri kita sendiri dulu. Bekal kita nanti menghadapi akhirat gimana, menghadapi Allah gimana, dosa kita seberapa, pahala kita seberapa banyak, itu. Gak usah mikirin hisabnya Pak Jokowi nanti gimana, itu urusan dia. Lebih baik ente komentarin ini. Nah ini ini kelakuan dari ajaran mana ini? Apakah ajaran Islam pernah mengajarkan ini? Tapi kok ngomong-ngomong kok yang beginian gak ada yang demo ya? Gak ada yang keluar-keluar gitu. Gak sevokal yang kemarin pas Trans 7 ngomentarin pesantren. Jadi menurut Ajim ini gimana? Apakah boleh? Tolong dibahas juga ini. Ini gimana nanti hisapnya di akhirat? Ada sekolah di Bulukumba yang rusak lalu diviralkan sama gurunya. Si gurunya dipanggil sama Satgas dari Dinas Pendidikan. Habis itu meminta maaf dibacakan sambil gemeter. Aku nggak terima. Bukan persoalan klarifikasi itu sesuatu yang etis atau tidak etis videonya, tapi lebih pada adakah anggaran untuk memperbaiki infrastruktur pendidikan di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Pak Purbaya, Pak Tito Karnavian, silahkan untuk dicek bagaimana alokasi anggaran dan peruntukannya, apakah tepat sasaran atau tidak di Bulukumba, dan rasa-rasanya auditlah dinas pendidikannya. Yuk, assalamualaikum besti-besti love Indonesia kesayangan si akunya, jumpa lagi di Viral for Justice dengan hashtag kita Justice for Pak Guru Ahmad Firman. Save SDN 156 Kaluku Bodoh, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Memang Sulawesi Selatan bukan daerah pemilihan si akunya sih. Cuma kan aku DPR RI katanya, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Boleh dong kalau spill dikit, ada persoalan di Republik Indonesia yang bukan dapil. Ini ada kasus yang menurut aku contoh bullying dewasa kepada orang dewasa. Nah, apa masalahnya? Ada sekolah di Bulukumba yang rusak lalu diviralkan sama gurunya. Si gurunya dipanggil sama Satgas dari Dinas Pendidikan. Habis itu meminta maaf dibacakan sambil gemeter. Aku nggak terima. Ini bukan persoalan bahwa ada Satgas yang mencoba meluruskan. Harusnya Satgas itu adalah mencoba untuk segera memperbaiki sekolah yang rusak. Itu sekolah negeri loh. Saya sangat menyesal atas tindakan yang saya lakukan dan berkomitmen bersama dengan warga sekolah lainnya untuk mewujudkan sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan dan bebas dari segala kekerasan. Demikian pernyataan ini saya buat dengan ketentuan bila mana saya menuliskan keterangan yang salah, yang tidak benar dan kembali mengulangi perbuatan tidak menyenangkan, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan segala kerendahan hati, saya mohon maaf kepada semua pihak. Nah, aku udah sampai kantor. Selamat pagi. Jadi kenapa aku merasa bahwa perasaanku aja sih, bahwa ini contoh bullying yang terjadi pada orang dewasa. Sampai gemeteran. Pak Guru Ahmad, semangat Pak Guru Ahmad ya.
Dari apa yang disampaikan oleh Pak Guru Ahmad dan klarifikasi dari Dinas Pendidikan, ini dia klarifikasinya. Tapi buat si aku akhirnya bukan persoalan klarifikasi apakah itu sesuatu yang etis atau tidak etis videonya. Tapi lebih pada apakah sebetulnya adakah anggaran untuk memperbaiki infrastruktur pendidikan di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Nah, aku mau nge-spill sama kalian, ini aku dapat informasi anggaran dari transfer pusat ke daerah untuk Kabupaten Bulukumba. Pak Purbaya, tolong dilihat bener nggak nih anggarannya sebesar ini dan ada yang belum terserap loh, termasuk untuk fisik. Ini dia. Untuk postur TKD Kabupaten Bulukumba, transfer ke daerah dari pemerintah pusatnya 1,174 triliun. Dan untuk pembangunan fisiknya yang disebut dengan dana alokasi khusus fisik ada 108,96 miliar. Yang sudah terserap 66,92 miliar. Jadi sekitar 61,42%. Artinya masih ada sisanya, yaitu sebesar 42,04 miliar. Ini sudah mau akhir November. Desember, bentar lagi selesai tutup buku 2025. Tuh kan? Anggarannya ada, udah mau akhir tahun, terus katanya dibangunnya, dibenerinnya baru nanti di 2026. Kenapa nunggu 2026? Pakai aja tuh sisa anggaran. Masih ada loh, transfer pusat ke daerah untuk fisik yang belum terserap untuk Kabupaten Bulukumba. Dipakai. Ya, setuju nggak besti-besti netizen? Anyway, kalau ada yang tahu medsosnya, dinas pendidikannya di sana, atau satgas yang terkait, yuk di-spill yuk. Kita silaturahmi seluruh Indonesia netizen ke medsos para yang sangat berkuasa itu. Dan Pak Guru Ahmad sekali lagi tetap semangat, apapun yang terjadi suaramu telah membuat Indonesia memperhatikan SDN 156 yang harus diperbaiki pakai anggaran negara. Salam sopan Indonesia. Rencana membangun 3 juta rumah per tahun tidak usah dikritik, ditagih saja. Mana rumahnya? Sudah 1 tahun nih sekarang. Dibangunnya di mana? Lokasinya kapan? Lokasinya mana? Bagaimana cara rakyat bisa mendapatkan 3 juta rumah per tahun itu? Pada pagi hari ini Sabtu 20 Desember 2025, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, secara resmi menyatakan akad massal 50.030 unit KPR Sejahtera, fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan, dan serah terima kunci dimulai. You beat my drum hard. Ang Deddy, Nyi Iroh, ditelepon sama Teh Kokom. Jangan suka bikin berantem, Kang Deddy. Kata Teh Kokom, Teh Nyi Iroh, tolong kasih tahu Kang Deddy. Jangan tiba-tiba segala rupa itu langsung dibayar. Kata Teh Kokom, kita juga tahu Kang Deddy itu baik hati dan tidak sombong. Tapi lebih baik dicek dulu. Kata Teh Kokom, bukan kata Nyi Iroh. Masalah apa ini? Saya itu punya penyakit hemofilia dengan inhibitor. Jadi udah mau 1 tahun anak saya pendarahan tidak berhenti-berhenti. Dan sama BPJS-nya nggak di cover? Nggak di cover sama BPJS-nya. Saya ingin ada bantuan dari Bapak ya. Berarti kebutuhan itu 9 juta kan Bu? Iya, karena tadi kan Bapak bilang mau dibantu. Iya udah minta bantu aja buat beli obat itu. Masalah pasien talasemia sama hemofilia itu adalah jenis penyakit darah yang langka. Pertanyaannya apakah di cover oleh BPJS atau tidak?
Di cover Kang Dedi, iya mah pesen we, Titeh Kokom. Katanya talasemia dan hemofilia itu nggak ditanggung oleh BPJS. Talasemia itu dan juga hemofilia itu ditanggung oleh BPJS Kesehatan selama kita ikuti indikasi medis dan juga prosedur yang berlaku. Jadi begitu, kata Haji Udin, dikatakan bahwa kalau ada masalah dengan BPJS, silahkan wargi sedayana dikontak saja call center 165 atau boleh di WA chat itu akun Pandawa 08118 165 atau silahkan di-download mobile JKN. Itu kata Haji Udin yang sudah ngobrol sama Dirut BPJS Profesor Ali Gufron. Kalau masih ada masalah colek aja Nyi Iro. Siap lah pokoknya mah gas untuk Jabar. Jadi penutupnya si akunya ingin mengatakan, Nyi Iro ingatkan kepada pihak rumah sakit manapun, apalagi rumah sakit negara di pusat maupun di daerah yang tidak menangani pasien BPJS untuk hemofilia dan talasemia, maka aya naon dengan rumah sakitnya. Nyi Iro siap datang. Kang Dedi, baturan. Kalian udah lihat belum rapatnya Pak Prabowo yang diliput media di Aceh? Yang membahas anggaran pemulihan pasca bencana. Kalian tahu yang digelontorkan Pak Prabowo berapa? 51,82 triliun rupiah untuk memulihkan 3 kota kawasan Sumatera pasca bencana. Kayak gini masih kalian bilang katanya presiden menghemat anggaran matamu. Udah nonton belum? Ini rapatnya diliput media, masuk di sosial media, masuk di mana-mana, tinggal cek di dalam berita. Kalau ada yang bilang hoax, memang tolol kalian. 51,82 triliun itu kalau dikurs ke ringgit itu sekitar 12 miliar ringgit. Itu bukan nilai yang sangat sedikit, itu banyak sekali. Dan kalian tahu warga Aceh, kalian menerima 25 triliun. Sedangkan di Padang, di kawasan Sumatera yang lainnya itu cuma 13 dan 12 kalau nggak salah. Cuman dapat setengahnya dari kalian pun nggak ada. Bersyukur. Ini masih mau bilang presiden menganaktirikan kita juga Indonesia, kita ini anak tiri. Masih mau bilang kayak gitu? Masih mau bilang pemerintah menganaktirikan kita, anak emasnya hanya Jawa, masih mau bilang kayak gitu. Untuk dana Aceh, untuk memulihkan Aceh aja, Presiden menggelontorkan sekitar 25,41 triliun rupiah. Itu kalau dikurskan ke ringgit, itu sekitar 6,28 miliar ringgit. 6,28 juta, miliar, bukan juta lagi. 6,28 miliar ringgit, bukan 1 atau 2 juta ringgit. Kalian tahu? Kalian nggak usah bilang lagi bahwasanya kalian itu dianaktirikan. Pemerintah nggak ada menganaktirikan kalian. Gak ada. Terus nanti ada buzzer yang gak suka sama presiden pasti bilang pakai gini, 1 triliun nanti yang nyampe ke rakyat cuman 10.000, 5.000. Ya itu jadi tanggung jawab kalian sebagai warga, sebagai masyarakat untuk mengawal dana-dana ini. Ikuti perkembangan berita, bertanya kepada pejabat kalian. Bahkan untuk korban yang terkena bencana, khusus rumah-rumahnya yang hancur, akan dibuatin rumah oleh Pak Prabowo. Surat-surat kalian akan diurus secara gratis. Kalau sempat tiba-tiba kalian lagi ngurus KTP, tiba-tiba bayar, ya kalian bilang di sosial media biar kita semua tahu, terus biar kita semua bantu. Jangan diem-diem aja. Ngomong, speak up, sampaikan di sosial media biar kita bisa bantu. Jangan diem-diem aja. Kalau kalian tuh dijolimi sama pejabat kalian tuh ngomong. Kan punya mulut kan, ngomong. Kalian dijolimi sama pejabat kalian diem-diem aja. Bisanya cuma mencari kambing hitam, salah orang Jawa. Itu salah si Jawa. Jawa nggak tahu apa-apa, jangan dibawa-bawa. Kalau kalian mengalami kezoliman, kalian ngomong. Ada sosial media, ngerti internet kan, punya HP kan, ngomong, punya mulut tuh ngomong. Tanya, Pak, kan Pak Prabowo ngasih anggaran segini, ngasih rumah segini, kok aku cuma dapat rumah seperti ini, cuma dapat pintunya, rumahnya kok nggak layak. Ngomong, speak up. Jadi masyarakat memang harus kritis biar pejabat daerah kalian nggak sewenang-wenang. Andai kan kalian ngerti speak up dari dulu ya. Aku rasa kota kalian udah megah ngalah-ngalahin Jawa. Belajar ngomong, jangan taunya adu domba, jangan ngeluh aja. Ngomong, belajar ngomong. Top 5 bacot orang penting tentang banjir yang ada di Sumatera. Yang kelima adalah saya merasa cukup surprise ya, bukan surprise ya. Ya kan awalnya dibilang kayak bencananya ini kan kayak mengerikan dan mencekam dari sosial media aja ya gitu ya. Habis itu baru dia bilang saya surprise ternyata bencananya sebesar ini. Kok apa ya? Emang Bapak ada dengar lagu Jamrut Pak di sekitar Bapak? Emang ada tetet? Emang ada Pak gitu Pak? Dari sekian banyak bahasa dan literasi, kenapa pilihannya adalah surprise gitu loh?
itu tuh sangat ignorant ya. Jadi seakan-akan selama ini bapak tuh nggak peduli sama apa yang terjadi di sekitar gitu. Masa harus diajarin pak? Dan yang keempat adalah ini yang paling fresh ya. Ini Bapak Bahlil itu ngomong stok BBM di Sumatera itu cukup. Cukup untuk berapa orang pak? 4 orang, 5 orang, 100 orang. Rakyat Sumatera kan berjuta-juta pak. Ya? Kok dengan sadarnya pemilihan kata bapak itu ya kayak di awalnya stok BBM di Sumatera itu cukup gitu. Walaupun habis itu dia berdalih kayak ternyata itu jalan kesananya yang nggak bisa mengantarkan BBM segala macam, jalan rusak. Cuman janganlah dipakai kata-kata yang langsung stok BBM di Sumatera itu cukup, di mana orang-orang di Sumatera itu ngantrinya berjam-jam dan bahkan ada yang nggak bisa dapat akses BBM sama sekali. Maksudnya kan bapak juga beliau tuh aktivis ya dulu ya. Aktivis kan harusnya jago ngomong ya. Sekarang kenapa ngomongnya gitu? Yang ketiga adalah pohon kelapa sawit kan pohon juga ada daunnya, jadi bisa menghasilkan oksigen dan bisa menyerap CO2 kata beliau gitu. Iya. Tapi kan Pak, ya Allah, hutan sama satu jenis tumbuhan tuh beda jauh Pak. Gitu. Kalau hutan kan banyak ekosistemnya gitu loh. Tanah humusnya lebih banyak gitu loh, dan bisa jadi kanopi juga gitu hutan tuh. Sedangkan kelapa sawit kan daunnya gitu kayak, dan argumen bapak adalah kan dia punya daun juga gitu loh. Pak, tumbuhan putri malu juga ada daunnya Pak. Dipegang layu dia karena dia malu gitu. Kalau emang putri malu bisa menyelamatkan gitu lah, bisa menghasilkan oksigen, mau aku Pak nanam putri malu banyak-banyak karena lucu. Dan di peringkat kedua adalah menurut gue adalah perkataan dari seorang bupati yang lagi dikunjungi oleh presiden di saat presiden mengunjungi daerahnya yang lagi terkena bencana. Sempat-sempatnya beliau di sela-sela pidato kayak, saya harap Pak Prabowo jadi presiden selamanya gitu. Pak, aku tahu mungkin Bapak mau ngejilat dia gitu, Bapak mau ngejilat presiden gitu, Bapak mau ngejilat beliau presiden kita. Cuman nanti aja Pak, gitu. Mungkin bisa di backstage untuk ngejilat, jangan di depan rakyat Bapak jilat gitu loh. Ngerti gak sih kayak, sebelum periode pertama seperti biasa, jangan lupa kalian bantu orang-orang di Sumatera. Apapun yang bisa kalian lakukan, sebarkan semua beritanya segala macam, atau kalau bisa membantu secara uang, bisa bantu secara uang, secara peralatan dan sembako bisa dibantu secara sembako. Intinya sebarkan dan sebarluaskan berita ini semua supaya semua orang tahu gitu, karena kita orang Sumatera sudah cukup kecewa kalau ini tidak dianggap jadi bencana nasional karena betapa buruknya yang terjadi sekarang. Yang pertama untuk Bapak Zulkifli Hasan, Pak, mending ya acting Bapak udah bagus gitu. Cuman yang mau saya komentarin adalah di saat Bapak memanggul karung beras gitu. Kalau bisa Pak, ada cameo-nya di sekitar Bapak yang manggul beras juga Pak. Karena kan Bapak kan orang penting nih. Gak mungkin Bapak dibiarin manggul beras sendirian. Seenggaknya ada pemeran figuran tuh, ada 4 orang juga yang manggul beras. Jadi actingnya believable gitu Pak. Oke Pak.